اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. Volume. Banterno tribele tambah. Wasalisu, dan yang nomor 3, mimma termasuk perkara tada'u yang hendaknya kamu meninggalkan. Allah tukhalita adalah hendaknya kamu tidak bercampur berkumpul al-umara'a dengan para pemimpin, wassalatina, dan berkumpul dengan para sultan-sultan. Wala tarahum, dan janganlah kamu melihat mereka. Lianna ru'yatahum, karena sesungguhnya melihat saja, melihat mereka. Wa mujalasatahum, dan duduk bareng bersama mereka. Wa mukhalatatahum, dan bercampur berkumpul dengan mereka. Afatun azimah, adalah satu afat yang sangat besar. Akan ada masalah yang besar yang merugikan kita dunia akhirat. Walau betulita, kalau engkau itu diuji oleh Allah biha, dengan kumpul orang-orang pemimpin itu, maka tinggalkanlah angka dari engkau madahahum, memuji mereka, wa thana'ahum, dan memuji-muji mereka. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yaghdabu, Allah murka, idza mudiha, ketika dipuji, al-fasiku, orang yang fasik, wal-zalimu, dan orang yang zalim. Waman, barang siapa da'a, yang dia doa, lituli baqaihim, doa supaya mereka panjang umur, faqad ahabba, maka sungguh dia telah senang, ayya'sa, untuk dimaksiati Allah fi ardihi, di buminya Allah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini memberikan pesan kepada kita, pesan yang sangat penting. Apa itu pesannya? Pesannya adalah janganlah kamu hidup sekali di dunia ini dekat dengan para pemimpin, orang-orang besar, orang-orang yang punya kuasa. Bahkan kalau perlu, janganlah kamu melihat mereka. Karena apa? Karena duduk dengan mereka ini akan memberikan satu dampak keburukan yang sangat besar kepada kita. Apa dampaknya? Ya banyak. Karena manusia ini adalah makhluk yang terpengaruh dengan orang yang dia kumpuli. Sehingga dikatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Orang itu sangat-sangat mudah terpengaruh dengan temannya. Temannya siapa? Ya dia itu nanti akan menjadi seperti itu. Bahkan saking kuatnya pengaruh berteman, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kurang lebihnya, al-mar'u ala dini khalili. Tingkatan pengaruhnya bukan sekedar akhlak. Tingkatan pengaruhnya bukan sekedar hobi. Tingkatannya sampai ala dini khalilihi, agamanya pun bisa mengikuti agama temannya. Itu dahsyatnya, kesannya pertemanan. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mewanti-wanti kepada kita, jangan kamu kumpul dengan para pejabat.
Karena apa? Karena secara umum, ini bukan pukul rata, karena secara umum namanya orang punya kuasa, namanya orang punya kekuatan, itu biasanya ya selalu disertai dengan kesombongan. Tidak semua pejabat seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Namanya orang bisa melakukan segalanya, ya tentu di dalam hatinya biasanya ada kecintaan kepada dunia yang sangat besar. Nah kalau kita ini kumpul dengan orang-orang yang cinta dunia, dengan orang-orang yang sombong, kira-kira ketularan sombongnya atau tidak? Ketularan. Maka beliau ini, nasihat ini bukan sekedar jangan kumpul dengan para pemimpin, jangan kumpul dengan siapapun yang dia ini tidak soleh. Karena kumpul dengan orang-orang yang tidak soleh ini akan memberikan satu afat yang sangat besar. Satu dampak yang sangat besar di dalam perangai kita, hobi kita, selera kita, pola pikir kita, bahkan sampai agama kita. Kenapa orang itu bisa suka sama bola? Ya karena nonton bola. Karena berteman dengan pecinta bola. Kenapa orang itu tiba-tiba jadi hobi mancing? Apakah dia duduk di rumah tiba-tiba dapat ilham dari Allah untuk hobi mancing? Ya nggak mungkin. Mesti kenal dulu dengan tukang mancing. Setelah kenal dengan tukang mancing, diceritai fadilahnya mancing. Setelah diceritai fadilahnya mancing, ada ketertarikan dengan mancing. Setelah ada ketertarikan, baru nyoba mancing. Setelah nyoba, ketagihan mancing. Begitulah manusia. Mau itu mancing, mau itu ngerokok, mau itu ngeluyur, mau itu foto, mau itu jalan-jalan. Inilah bahayanya pertemanan. Pertemanan itu satu perkara yang sangat besar. Dampak kepada seorang manusia. Kalau yang kita temani orang baik, ya bisa mendadak jadi baik. Kalau yang kita temani orang buruk, ya bisa mendadak jadi buruk. Maka kita lihat, sahabat itu siapa? Sahabat itu siapa? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'mina wa mata mu'mina. Sahabat itu bukan orang yang ngaji dengan Nabi sampai 8 tahun, 10 tahun, enggak. Bukan orang yang melihat Nabi, bukan. Ketemu tok. Walau saatan. Ya karena Nabi rohaniyahnya sangat besar, orang ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ketemu sedetik tok, langsung mendapatkan titel dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, memiliki derajat kewalian yang tidak bisa dikejar oleh siapapun yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ketemu dengan orang soleh, ketemu itu bisa memberikan dampak yang sangat besar. Ketemu dengan orang buruk, itu juga bisa memberikan dampak yang sangat besar. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, Allah tukhalital umara, bukan Allah tukhalital, wala tarohum. Kamu jangan hanya tidak kumpul dengan orang-orang fasik. Ngelihat mereka pun jangan. Ngelihat tok, jangan. Li'anna ru'yatahum wa mujalasatahum wa mukhalatatahum fihi afatun azimah. Ngelihat tok. Itu kalau yang kamu lihat bukan orang baik, itu ada dampaknya dalam hati kita. Bahkan ayah saya rahimahullah ta'ala, beliau lebih ganas lagi, bukan melihat. Beliau mengatakan, zikrus salihin fihi barakah. Orang soleh itu, kita mengingat tok, itu ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Orang fasik, nggak usah nonton, nggak usah ketemu, nggak usah ngobrolin. Ingat tok. Kamu ingat sepak bola Eropa namanya? Ingat namanya tok, ingat tok. Itu secara rohani ya, di dalam hati kamu sudah ada permasalahan. Nah ini hati-hati, kalian sebentar lagi pulang kan? Ini manusia-manusia yang pulang ini kalian akan satarawna. Kalian akan melihat keburukan-keburukan yang sangat-sangat banyak sekali.
keinginan melihat telah kita tahan selama 1 tahun penuh. Nah, ini manusia-manusia yang seperti ini seperti singa kelaparan yang sudah mau dilepaskan dari kandangnya itu. Nah, ini berhati-hatilah kalian. Nggak usah kumpul, nggak usah mukhalatah, nggak usah mujalasah, ru'yah saja afat. Ada masalah-masalah, ada penyakit-penyakit, ada dampak-dampak yang sangat-sangat buruk yang bisa kita dapatkan. Maka memperhatikan perkumpulan falyanzur may yukhalil. Kata Nabi, falyanzur may yukhalil. Perhatikan betul dengan siapa kita berteman. Perhatikan betul siapa yang mau kita lihat. Perhatikan betul siapa yang mau kita dalami kehidupannya. Jangan sampai kita ini sudah setahun penuh mendalami agama, menyelami kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, menyelami kehidupan para sahabat, menyelami kehidupan para aulia, menatap orang-orang soleh, santri-santri setiap hari. Kemudian 15 Ramadan pulang, luntur semua. Gara-gara nonton YouTube. Kan cuma ru'yah tok loh, Pak. Lah iya, ru'yah fihi afat. Nonton tok itu ada afatnya. Nonton tok itu ada afatnya. Karena apa? Karena segala keburukan yang ada di otak kita itu bersumber dari hati, dan apa yang ada di hati itu bersumber dari mata dan telinga. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang iman untuk menjaga farjinya, sebelum Allah memerintahkan orang iman menjaga farjinya, apa ya firman Allah? Kullul mu'minina yaghuddu min absar. Min absar. Wa yakhfadhu furujahum. Karena mata masuk di otak, otak masuk di hati, hati memerintahkan tubuh. Maka jangan kita anggap liburan ini adalah waktunya untuk mengumbar pandangan kita. Waktunya untuk mendengarkan apapun yang mau kita inginkan. Tiap hari dengarkan bacaan Quran terus bosan, Pak. Sekali-kali dangdutan, rungokno. Nanti Quran yang ada di dalam otak kita langsung terkontaminasi dengan keburukan-keburukan yang kita dengarkan. Apa yang kita lihat akan masuk di otak, otak masuk di hati dan mengotori hati. Maka jangan kumpul dengan orang-orang buruk. InsyaAllah ya. Walau betuli tabiha. Kalau umpama engkau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang dekat dengan para pejabat, menjadi orang yang dekat dengan para pemimpin. Ya kadang-kadang ada manusia-manusia seperti ini. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dijadikan dekat dengan para pejabat. Dia enggak ingin, tapi Allah yang menggerakkan. Contohnya umpamanya kamu itu seorang kiai yang masyhur, kemudian para pejabat jadi datang, mendengarkan nasihatmu jadi senang, otomatis kamu akan sering diundang di istananya, diundang di rumahnya. Wah, mani betulita. Kok sampai takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu jadikan engkau dekat dengan para pejabat? Ba'angka madhahum wa thana'ahum. Jangan sampai engkau itu memuji-muji mereka. Kecuali kalau mereka itu jelas orang baik. Karena apa? Li'anna Allah Ta'ala yabghadu idza mudihal fasiku awidh zalim. Karena Allah itu enggak suka kalau orang zalim itu dipuji. Nah, karena kebanyakan pejabat itu zalim, maka memuji mereka juga berarti memuji orang zalim. Berhati-hatilah. Wa man da'a li tuli baqaihim faqad ahabba ay yu'sallahu fi ardihi. Kemudian Imam Ghazali mengancam lebih parah lagi. Barang siapa yang mendoakan umur panjang untuk para pejabat, maka sama saja dia ini ingin di bumi Allah lebih lama lagi orang bermaksiat. Nah, terus bagaimana Pak solusinya? Masa kita doa di samping pejabat, ya Allah pendekkan umurnya? Ya saya nanti kan masuk penjara Pak. Nah, kalau pengen mendoakan umur panjang, sertain dulu doakan hidayah. Ya Allah pejabat saya, ya Allah berilah hidayah, ya Allah tolonglah untuk menjadi orang yang adil. Tuntunlah dia,
Jadikanlah dia sebagai orang yang bisa menunaikan amanahnya, baru panjangkan umurnya, itu nggak masalah. Tapi kalau semata-mata dia sudah jelas dolim, korupsi di mana-mana, ya Allah panjangkan umur dia, lah itu namanya kamu pengen bumi Allah itu lebih lama didiami oleh tukang-tukang maksiat. Nah, kalau pas sendirian bagaimana Pak kepada pejabat itu, didoakan baik apa didoakan buruk? Nah, pejabat itu didoakan baik apa didoakan buruk? Kadang-kadang orang tuh lihat pejabat yang belum-belum langsung nggak betah baca hizib nasr. Ya Allah hancurkanlah dia, ya Allah sesatkanlah dia, ya Allah rusakkanlah dia. Kata sebagian para ulama, kita punya pejabat itu doakan yang baik-baik saja. Karena apa? Karena dia itu pemimpin kamu gitu. Segala keputusannya itu akan berdampak kepada kita. Lah kalau kita itu mendoakan keburukan kepada mereka, akhirnya mereka jadi semakin buruk, yang repot siapa? Yang repot kita kan. Maka pejabat-pejabat itu didoakan, ya Allah, bimbinglah dia, luruskan dia, sadarkan dia. Ingatkan dia kepada akhirat, ya Allah. Jadikanlah dia sebagai orang yang menunaikan amanah. Doakan yang baik-baik. Dan ada terusannya, Kang. Orang itu kalau mendoakan kebaikan itu nyetrum. Orang itu kalau mendoakan kebaikan itu nyetrum. Kalau kita ini senang mendoakan kebaikan kepada orang, nanti otomatis orang yang kamu doakan kebaikan itu jadi senang sama kamu. Lah kalau kamu itu adalah orang ahli agama, berarti yang dia senangi adalah ahli agama. Ini menguntungkan kita. Senangnya orang-orang pemimpin kepada kita dan kita selaku orang agama itu menguntungkan kita. Akhirnya kita bisa memberikan nasihat. Kita bisa memberikan arahan. Tapi kalau orang-orang para pemimpin itu kita doakan jelek, terus itu juga nyetrum. Akhirnya ngelihat kita itu seperti musuh. Memang kamu doakan buruk terus kok. Ya Allah hancurkanlah dia. Pas tengah-tengah memimpin tiba-tiba serangan jantung, ya Allah. Ya Allah jadikan korupsinya dia ketangkap kemudian dipenjara selama-lamanya. Pada pejabat kita doakan jelek seperti itu kerasa. Secara rohani itu kerasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membenci kita. Kalau kita ini orang ahli agama, berarti otomatis dia akan membenci agama. Nah, ketika seorang penguasa membenci agama, otomatis dia akan merepotkan segala bentuk kerja agama. Akhirnya mau hurut nggak boleh. Akhirnya mau bikin pengajian nggak boleh. Akhirnya menampakkan sunnah nggak boleh. Mau pakai sorban nggak boleh. Pakai jubah nggak boleh. Sebagaimana di beberapa tempat di dunia ini. Itu mungkin diantaranya karena orang Islamnya kebanyakan doakan buruk untuk mereka. Maka mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, didoakan dapat hidayah. Itu termasuk perkara yang sangat penting. Supaya hati mereka kesetrum. Akhirnya minimal-minimalnya mereka itu tidak mengganggu kerja-kerja agama. Faham tuh? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa taghfir jubil qarabatu tawil hawajatna durraqa'i wa hasil khatim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq ya kafi ya habibi ya rahman ya wahhab ya Allah ya habibi ya Allah ya Allah ya Allah ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahim ya hannan ya mannan ya hannan ya latif ya latif ya latif ya latif ya aziz ya aziz ya aziz ya qawi ya aziz ya alim ya qadir ya sami' ya basir ya qawi ya aziz ya alim ya qadir ya sami' ya basir ya ali ya azim ya halim ya alim ya ali ya azim. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أو كالذي مر على قرية وهي قال بل لبثت 100 عام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربي إني مغلوب فانتصر ربي كافها يا عين صاد كفاية كافها يا عين حميم عين سين قاف حميم عين قاف القرآن المجيد قاف ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا حامم 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 قضاء حوائجنا حامم حامم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان العظيم استغفر الله حمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده العظيم استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين رحمة لنا وللمسلمين رحمة لنا وللمسلمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.